tugas pemberdayaan adalah tugas dari semua umat manusia. Program pemberdayaan adalah program yang harus dimiliki oleh semua individu yang merasa dirinya seorang manusia. Mari kita sama-sama memanusiakan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemberdaya. Saya Fajar Budi Wibowo, Koordinator Umum Koordinat Nasional LSM Kompas. Dan saya adalah tuan rumah dari podcast Bareng Fajar. Nah, ini yang saya buat, podcast ini adalah singkatan. Namanya Bareng Fajar. Barengnya itu adalah singkatan. Bareng Fajar. Bincang ringan bersama Kang Fajar. Bincang ringan bersama saya sendiri. Nah, itu konten utama dari Bareng Fajar ya. Jadi saya nanti mengundang rekan-rekan, mengundang bintang tamu ya, mengundang narasumber untuk berbagi cerita, berbagi informasi, berbagi ilmu dan berbagi inspirasi. Nah, sahabat pemberdaya, saat ini saya sedang ada di kawasan Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas. Suasananya sangat nyaman sekali, bersih, indah, asri, sejuk ya. Air berlimpah, suasananya penuh dengan warna hijau, tumbuh-tumbuhan begitu subur ya. Indonesia sangat kaya, sangat hebat, dan ini kita harus bisa merawatnya, karena kawasan ini adalah betul-betul dijadikan kawasan konservasi oleh pemerintah di bawah naungan LIPI Kebun Raya Cibodas. Nah, dalam segmen FBI atau Fajar Bagi-Bagi Ilmu ini, saat ini saya ingin mengajak rekan-rekan untuk mengangkat tema pemberdayaan, terutama mengupas kata pemberdayaannya itu sendiri. Kita, saya dan rekan-rekan sesama aktivis organisasi pemberdayaan, kita itu memiliki sandangan nama sebagai para pemberdaya. Seorang pemberdaya atau orang yang memberdayakan orang lain sudah barang tentu harus memiliki modal. Modalnya adalah keberdayaan diri sendiri. Keberdayaan orang yang melakukan pemberdayaan itu sendiri. Saya sebelum memberdayakan orang lain, berarti saya itu harus bisa memberdayakan diri sendiri dulu. Betul kan? Ya, rekan-rekan pun atau sahabat pemberdaya pun sebelum bisa mengajak orang lain, berarti harus memberikan contoh dulu bahwa saya itu bisa. Baru ketika saya sudah bisa, baru kita bisa mengajak orang lain. Ketika saya sudah berdaya, baru saya bisa memberdayakan orang lain. Ketika saya sehat, saya bisa membuat diri orang itu mengarah kepada kehidupan yang sehat ya. Kalau saya sendiri tidak sehat, bagaimana saya harus berbicara kepada orang lain bahwa sehat itu enak dan lain sebagainya, sementara saya juga tidak merasakan keenakan sehat. Seorang aktivis pemberdayaan berarti harus memiliki daya terlebih dahulu, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk memberdayakan diri sendiri sebelum memberdayakan orang lain. Nah, karena konsep saya itu pemberdayaan terdiri dari dua unsur pokok. Terdiri dari dua unsur pokok. Unsur pokok atau dua pihak pokok. Yang pertama adalah pihak pemberdaya. Yang kedua, pihak yang diberdayakan. Pihak pemberdaya adalah orang yang melakukan pemberdayaannya atau disebut subjek pemberdaya ya. Yang kedua adalah objek pemberdayaan. Objek pemberdayaan adalah orang yang menerima manfaat dari program pemberdayaan yang kita lakukan. Nah, kenapa saya harus mempertegas atau mengingatkan kembali, bukan mempertegas ya, bahwa para aktivis pemberdayaan itu adalah suatu teladan, contoh bagi orang yang diberdayakannya.
aktivis pemberdayaan atau organisatoris dari organisasi pemberdayaan itu adalah teladan bagi orang-orang yang diberdayakannya. Maka dari itu kita harus benar-benar membenahi diri. Kalau kita ingin disebut pemberdaya, berarti kita benar-benar harus berkomitmen membenahi diri. 1, hilangkan sikap malas. Ya, hilangkan sikap malas, karena malas itu adalah ketidakberesan dalam hidup kita. Contoh, kita malas mandi, malas bangun pagi, malas berusaha, malas bekerja, dan malas-malas lainnya. Ya, secara otomatis orang malas itu tidak pantas dijadi atau disebut sebagai pemberdaya, dan orang malas itu tidak juga bisa menjadi seorang pemberdaya. Nah, untuk dari itu, agar kita bisa menjadi seorang pemberdaya, perangilah dulu, perbaikilah dulu sifat-sifat negatif, sifat-sifat kemalasan yang ada pada diri kita sendiri. Nah, setelah kita bisa menang melawan kemalasan kita, kita itu menjadi orang yang berdaya, ya, menjadi orang yang berdaya. Kalau kita sudah bisa menjadi orang yang berdaya, ada kemungkinan berhasil kita memberdayakan orang lain, mengajak orang lain. Karena kalau kita aja tidak berhasil mengajak diri kita keluar dari kemalasan, apalagi orang lain. Contoh begini, kita melihat orang lain malas kan gak suka ya, gak enak ngelihatnya. Si itu malas, kerjaannya tidur mulu, ya. Terus padahal kita pun mirip-mirip dengan dia gitu. Kita terus mengajak pada dia itu, bukan mengajak, menyuruh. Hei, tong sarewahe atuh, jangan tidur aja. Ayo cepet cari uang, ayo cepet kerja, ayo cepet gerak. Nah, sementara orang yang kita suruh gerak itu melihat kepada diri kita sendiri juga, kepada diri yang mengajaknya, dia juga sama, nggak jauh beda dengan apa yang dia lakukan. Ya, secara otomatis perkataannya itu tidak akan didengar. Nah, itulah ketika seorang yang aktif dalam bidang pemberdayaan merasa dirinya adalah seorang pemberdaya, benar-benar menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang pemberdaya. Karena apa? Tugas dia itu berat, mengajak orang lain berdaya, mengajak orang lain keluar dari problem yang dihadapinya. Bagaimana kita bisa mengajak orang lain keluar dari problem yang dihadapinya kalau kita tidak memiliki pengalaman untuk itu? Nah, itulah. Jadi rekan-rekan, sahabat pemberdaya semua, kunci dari pemberdayaan harus bisa memberdayakan diri sendiri. Seorang pemberdaya itu adalah motivator untuk dirinya sendiri. Itu yang terlebih dahulu pertama ditanamkan dalam benak seorang pemberdaya. Seorang pemberdaya itu harus bisa memberdayakan dirinya sendiri. Yang kedua, ketika seorang pemberdaya itu sudah bisa memberdayakan dirinya sendiri, secara otomatis dia memiliki tugas dan tanggung jawab, atau memiliki kemampuan juga untuk dapat memberdayakan orang lain. Nah, di skup yang paling kecil saja, ketika seseorang itu sudah memberdayakan diri sendiri, lalu coba berdayakanlah keluarga, orang-orang di sekitar kita, istri kita, anak kita, dan orang-orang yang ada di lingkungan keluarga kita. Nah, kalau diri kita dan istri kita atau keluarga kita sudah berdaya, baru kita bisa beranjak ke yang lebih luas lagi. Kita memiliki organisasi. Nah, dalam organisasi itu sudah tentu diisi oleh orang-orang yang notabene backgroundnya itu sangat berbeda. Karena satu kepala satu pemikiran, satu kepala satu sifat. Nah, tetapi ketika kita sudah melakukan proyek pilot pemberdayaan dalam keluarga, bukan suatu hal yang mustahil ketika kita bisa mengajak berdaya kepada orang-orang yang ada di organisasi, satu organisasi dengan kita. Karena orang-orang itu
adalah target utama sebetulnya untuk pemberdayaan. Jadi organisasi pemberdayaan itu ya tugas utamanya adalah memberdayakan orang-orang yang ada di organisasi itu sendiri. Bukan dulu masyarakat luas di luar organisasi. Nah, makanya saya menegaskan terlebih dahulu tadi, satu, berdayakan diri sendiri, yang kedua berdayakan keluarga kita ya. Baru kita berdayakan orang-orang yang ada di organisasi kita. Nah, ketika 3 klasifikasi orang ini ya, diri pribadi, keluarga, dan orang-orang yang ada di organisasi, seorganisasi kita itu sudah benar-benar berdaya, baru beranjak kepada pemberdayaan di level keempat, yaitu pemberdayaan di luar organisasi atau di masyarakat yang lebih luas lagi. Seorang pemberdaya itu kebanyakan itu tanpa pamrih, karena mereka itu kebanyakan menjadi pekerja sosial. Ya. Nah, namun bukan berarti pekerja sosial itu tidak memiliki kemampuan dalam memapankan perekonomian pribadi. Karena apa? Kuncinya kembali lagi, kalau kita disebut pemberdaya, berarti kita harus bisa memandirikan diri, ya, harus bisa menguatkan diri dari sisi tadi sifat, sikap, perilaku, termasuk keadaan ekonomi keluarga. Jadi seorang pemberdaya itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menghidupi dirinya sendiri, untuk menghidupi keluarga, untuk mensejahterakan dirinya sendiri, mensejahterakan keluarga. Nah, rekan-rekan, berat ya seorang pemberdaya itu, karena memang bagaimana kita bisa menjalankan pemberdayaan ketika kita sendiri tidak memiliki atau tidak memiliki kemampuan untuk memberdayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, kalau kita baru mengandalkan orang lain, nah, kita itu berarti harus berpikir bagaimana caranya mengandalkan orang lain itu tidak setiap saat atau tidak setiap waktu. Kita adalah makhluk sosial yang memang kebutuhan kita bisa kita penuhi dari saling membantu. Nah, saling membantu itu jangan diartikan bahwa terus kita sebagai penerima bantuan, tidak. Tetapi bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang bisa membantu orang lain, ya. Meskipun kita juga diberikan bantuan oleh orang lain, tapi kapasitasnya beda gitu. Bantuan yang kita berikan dengan bantuan yang kita terima itu harus lebih besar, ya. Orang lain memberikan bantuan kita misal Rp1.000, berarti kita harus bisa membantu berkali-kali lipat dari itu. Itulah seorang pemberdaya, ya. Secara simpelnya seperti itu, karena ini kan obrolan ringan ya. Jadi saya ingin berbagi di FBI ini, di Fajar Bagi-Bagi Ilmu ini gitu ya. Mengupas terlebih dahulu pemberdayaan atau definisi dari pemberdayaan itu sendiri. Jangan sampai bahasa pemberdayaan atau organisasi pemberdayaan yang kita geluti itu hanya omong kosong. Kita konsen ya dalam hal pemberdayaan, tetapi dalam kenyataannya di sekitar kita, kita pun tidak bisa atau tidak memiliki upaya, tidak memiliki daya mengangkat orang-orang dekat di sekitar kita menjadi orang-orang yang berdaya. Kembali lagi bahwa pemberdayaan itu tugas yang berat, tetapi memang semua orang memiliki tugas itu. Tugas pemberdayaan adalah tugas dari semua umat manusia. Program pemberdayaan adalah program yang harus dimiliki oleh semua individu yang merasa dirinya seorang manusia. Nah, mari kita sama-sama memanusiakan manusia. Sahabat pemberdaya, saya juga ingin mengajak kepada rekan-rekan semua, ya sahabat-sahabat semua, dalam melakukan pemberdayaan itu harusnya simultan. Simultan seperti apa? Kita melihat
banyak program di pemerintah, program-program pemberdayaan itu saya rasa sangat bagus. Tetapi mengapa pada saat implementasi di lapangan banyak yang belum berhasil? Itu dikarenakan program-program tersebut kebanyakan yang saya rasakan sendiri sifatnya seremonial belaka. Nah, jadi kita tidak usah mengandalkan program pemberdayaan itu dari pihak pemerintah. Karena pemberdayaan yang paling baik adalah pemberdayaan yang dilakukan secara swadaya. Ada uang, tidak ada uang, ada support ataupun tidak support, pemberdayaan itu harus tetap kita jalankan. Karena kalau kita hanya mengandalkan bantuan untuk memberdayakan orang lain, saya rasa program pemberdayaannya tidak akan simultan dan tidak akan konsisten. Sahabat pemberdaya, banyak hal yang ingin saya kupas. Kita bertahap ya. Sekarang tentang bahasa atau tentang kata pemberdayaan. Ke depan kita akan mengupas lagi hal-hal lain yang memang berhubungan dengan pemberdayaan itu sendiri ataupun lain sebagainya. Satu hal yang ingin saya sampaikan, melakukan program-program pemberdayaan itu harus konsisten dan harus simultan. Tentu saja ketika kita melakukan pemberdayaan harus terus dievaluasi sejauh mana program-program kita atau apa yang kita lakukan ini berhasil mengentaskan permasalahan-permasalahan yang ada. Karena sejatinya yang disebut pemberdayaan adalah solusi untuk menyelesaikan persoalan yang ada atau problem solving untuk permasalahan yang ada. Jadi jangan sampai program-program pemberdayaan yang kita lakukan hanya kesia-siaan belaka. Kita sudah mencurahkan segenap tenaga, pemikiran, dana, waktu, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak konsisten, kita tidak simultan, kita tidak melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap apa yang sudah kita lakukan di program-program pemberdayaan itu, maka semuanya akan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Nah, kalau kita melakukan pekerjaan yang sia-sia, kembali lagi, kita itu bukan orang yang berdaya. Kita itu belum pantas disebut sebagai pemberdaya. Karena apa yang kita lakukan suatu kemubaziran atau kemubahan, bukan suatu keberdayaan. Pekerjaan yang sia-sia hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berdaya. Maka dari itu, mari berdayakan diri, berdayakan keluarga, berdayakan organisasi kita, dan berdayakan masyarakat. Salam pemberdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.